Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali wa sahbi dawaman sarmada. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahihin alladhi rawahu Muslim, inna hadhihi as-salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qira'atu al-Qur'an. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirina wadzakirin. Segenap pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, serta adik-adik kami yang hadir pada subuh hari ini, yang semoga kita semua dalam lindungan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk kembali hadir di ruangan masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah subuh dengan pelaksanaan yang terbaik, yaitu berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita, hamba-hamba yang melaksanakan ibadah dengan cara yang terbaik di subuh hari ini, senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan keistiqomahan itu Allah jaga sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita melanjutkan kajian fikih ibadah, menggali ilmu melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang kedua dari mubtilat as-shalah, yang membatalkan salat. Dua poin itu adalah al-kalamul amd, batal salat apabila berbicara dengan sengaja di dalam salat. Ketika tersusun dua huruf meskipun tidak memiliki makna, maka itu sudah dikatakan berkata di dalam salat, batal salat kita. Tapi ketika mengucapkannya terlupa atau tidak sengaja, maka salat tidak batal dengan syarat kata-kata atau yang keluar dari mulut kita itu tidak lebih dari 6 kata. Lalu ada satu kata yang muncul di mulut kita dan dia tetap membatalkan salat apabila satu kata itu atau satu huruf itu sudah memiliki makna. Kalau dalam bahasa kita nampaknya A yang berarti apa? A. Lalu diucapkan itu dengan sengaja, maka batal salatnya meskipun hanya satu huruf saja. Lalu yang kedua, al-fi'lu al-katsir, gerakan yang tidak termasuk gerakan salat 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut gerakan yang tidak termasuk gerakan salat, maka berpotensi membatalkan salat. Dua poin itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut kepada poin yang ketiga. Perkara yang membatalkan salat adalah mulaqatu najasah li thawbin au badadin au makani sujudi. Jatuhnya najis, baik itu ke badan kita atau
ke pakaian kita atau ke tempat sujud kita, maka batal sholat. Sebabnya adalah karena hilangnya satu di antara syarat sah sholat, yaitu terbebas dari hadas dan najis. Kalau hadas, ada hadas besar, hadas kecil. Nah, sekarang yang najisnya, ketika kita sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah, lalu kena pakaian kita oleh najis, kita sadar hal itu. Kita tahu bahwa pakaian itu sudah terkena najis. Misal ada yang tidak berhati-hati untuk buang air, lalu terpecikkan dan jelas kena. Ada tetesan yang kemudian mengenai celana atau mungkin pakaian yang lainnya. Jelas oleh mata kita, lalu tetap dibawa ke dalam sholat, maka sholat itu batal. Yang keempat, batal sholat apabila inkishafu syai' minal aurah, terbuka aurat. Bagi laki-laki, pusat, antara pusat dan lutut itu bagian yang tidak boleh nampak sedikit pun, meskipun hanya kecil saja. Kadang-kadang disebabkan oleh api rokok, lalu bolong sarung kita atau celana kita. Meskipun hanya sedikit, tapi yang jelas dia sudah bolong. Maka kalau kita menyadari hal itu lalu dibawa sholat, tidak sah sholatnya. Dan bagi ibu-ibu, auratnya selain dari wajah dan telapak tangan, semuanya adalah aurat. Maka kaki bagi ibu-ibu adalah bagian yang mesti tertutup. Ketika katakanlah tidak sengaja lalu terbuka kaki, maka ketidaksengajaan itu berlaku hukum selagi dia segera menutupnya, maka sholatnya aman. Tetapi ketika sudah menyadari bahwa kaki terbuka lalu dibiarkan saja, maka itu berarti batal sholatnya. Tegasnya dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i dikatakan bahwa fa in asra'a fasataraha fauran, yang terbuka tanpa sengaja tadi itu, kalau dia segera tutup, fauran ini segera dia tutup, lam tubtil shalah wa illa batalat. Ketika tidak segera ditutup, dibiarkan saja, dianggap biasa-biasa saja aurat yang terbuka itu, maka batal sholatnya, disebabkan oleh satu di antara syarat sah sholat juga tidak terpenuhi, yaitu tertutup aurat. Yang kelima, batal sholat apabila al-aklu wasyurb, makan atau minum. Pada poin makan dan minum ini tidak diberikan kata al-amd yang berarti sengaja dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i ini. Disebabkan adalah tidak ada peluang, tidak mungkin ada orang yang terlupa bahwa dia sedang sholat. Misalkan lagi sholat itu, lalu dia lupa itu berjalan ke dapur. Dikicok makan seketek. Tidak ada peluang seperti itu. Kalau berbicara dengan sengaja, itu perlu atas kata sengajanya, karena ada kala orang spontanitas mengucapkan sesuatu dan terlupa. Karena spontan itu dia terlupa di dalam sholat, atau karena spontanitas sudah biasa dia lakukan itu. Orang ucapkan salam, spontan dia jawab salam. Orang bersin, spontan dia kemudian membaca doa. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita bahas itu.
Tapi untuk makan dan minum tidak ada orang yang kemungkinan lupa bahwa dia sedang sholat lalu makan. Nah, oleh karena itu makan dan minum apapun keadaannya itu di dalam sholat batal sholatnya. Lalu yang keenam, batal sholat apabila al-hadas qabla taslimati al-ula. Batal wudhu sebelum salam yang pertama. Bapak dan ibu lah berusaha untuk menahan jang lapeh. Tapi di injury time menjalam salam ke kanan, akan dua aja seketek. Maka itu tidak ada pilihan kecuali sudah batal sholatnya, mesti mengulang dia sholat dari awal. Karena lepas sebelum salam yang pertama. Karena salam pertama itulah yang merupakan rukun sholat. Tapi kalau lapeh lah sudah salam ke kanan, ini maknanya. Awaklah sudah salam ke kanan, salam ke kiri lah, lapehnya. Maka di saat itu sholatnya sah. Karena salam ke kiri statusnya sunnah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, batal sholat apabila tanah mendehem dengan sengaja. Termasuk batuk dengan sengaja. Wadduhak, tertawa, terbahak-bahak. Wal buka, menangis meratap. Buka itu meratap bahasa kita ya. Tidak hanya sekedar menangis, tapi ada kata-kata yang keluar. Itu makna buka dalam konteksnya orang Arab. Bahwa mereka mengeluarkan kata-kata tidak hanya sekedar menangis, meratap di awak. Oh biaye. Sambil menangis tuh, oh biaye. Atau ada kata-kata yang lain yang keluar. In zahara bikulli min zalika harfani. Ketika sudah bisa tersusun atau terdengar dua huruf. Yang pernah kita sampaikan juga bahwa hati-hati mendehem, hati-hati batuk dengan sengaja di dalam sholat. Biasanya batuk dengan sengaja, mendehem dengan sengaja, kok tujuannya untuk mengapa Bapak Ibu? Untuk mengodai imam. Lamuna imam kumah. Lalu sengaja batuk, sengaja mendehem. Hati-hati ketika bisa disusun dua huruf dari apa yang keluar dari mulut kita itu, batal sholatnya. Tapi kalau dehem dan batuk yang bukan sengaja, itu keluar dari hukum. Itu uzur namanya, sakit namanya. Ya. Yang gitu tuh. Itu bisa disusun dua huruf dah. Atau batuk tuh. Kalau tersusun dua huruf, sengaja itu dilakukan, maka batal sholatnya. Maka hati-hati itu. Jangan dikira imam tidak tahu. Karena batuk yang disengaja dengan batuk yang tidak disengaja itu bisa ketahuan. Nah, terkadang dalam sholat itu Bapak dan Ibu, ketika sholat masih berlangsung, batuk kok banyak mana? Tapi lah sudah imam salam kanan dan kanan kiri begitu, itulah hilang saya batuk tadi. Nah, hati-hati kalau itu ada unsur kesengajaan, batuk dan mendehem bisa tersusun dua huruf, maka potensi batal sholat. Lalu penjelasannya, amma at-tabassum fala tubtilu bihi shalah. Adapun tersenyum, maka tidak batal sholatnya.
Yang kedelapan, batal sholat apabila taghayyurun niyah, berubahnya niat. Tadi kita ikut sholat berjamaah. Oh, rupanya di ibu-ibu takana. Tadi pai kamu saji mangian gulai. Lupun talai dematian kompor ko tendak. Pas sedang sholat itu munculnya. Maka di saat itu ketika dipastikan bahwa belum dimatikan, kalau begitu bisa terbakar kok. Lalu ibu keluar dari barisan, dari sholat berjamaah, maka berarti sudah berubah niatnya. Tadi niatnya sholat berjamaah mengikuti imam, kini mematian kompor menyelamatkan dari kebakaran. Nah, maka di saat itu berarti sudah berubah niat. Batal tuh sholatnya, batal ikatan berjamaahnya. Atau kemungkinan berikutnya, kita tergesa-gesa, rupanya imam panjang bana, tidak sabar kita untuk menunggu, maka memilih untuk memisahkan diri. Memilih untuk memisahkan diri dengan bergeser satu langkah ke kanan atau satu langkah ke kiri atau beberapa langkah, maka dilanjutkan sholatnya. Di saat itu sholat berjamaahnya sudah batal, tetapi sholatnya tetap sah selagi diselesaikan sampai akhir. Sholat berjamaahnya batal, sholat biasanya tetap sah. Terakhir, yang kesembilan, batal sholat apabila istidbaru al-qiblah, membelakangi kiblat. Ketika seseorang membelakangi kiblat dan bukan sholat dalam kendaraan, lalu dia belakangi kiblat, maka di saat itu secara otomatis batal sholatnya disebabkan oleh satu syarat sah sholat tidak terpenuhi, yaitu menghadap ke kiblat. Nah, karena menghadap ke kiblat adalah syarat sah sholat, maka ketika dia membelakanginya, maka batallah sholat itu. Selesai Bapak dan Ibu perkara membatalkan sholat, ada 9 dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Silakan Ibu di belakang. Assalamualaikum. Nah, kita sedang sholat lalu ada orang yang datang ke rumah kita, mungkin ngetuk pintu dan yang lainnya, memanggil kita dan yang lainnya. Bagaimana sikap yang tepat? Apakah mendehem? Jawabannya, pilihan yang diajarkan Nabi bukan mendehem. Tapi yang diajarkan oleh Nabi adalah keraskan isyarat sholat. Allahu Akbarnya yang harus dikeraskan. Sami Allahu liman hamidahnya yang dikeraskan. Bukan mendehem, karena mendehem itu berarti sudah sengaja kita itu. Sengaja mendehem untuk mengisi kode. Kalau tersusun 2 huruf, itu berpotensi batal sholat. Jadi sunnahnya bukan mendehem, sunnahnya itu mengeraskan isyarat sholat. Oh, indak jo tadanga do, dikarain seketek lagi. Indak jo tadanga do, dibaca bacaan sholat tuh. Tapi kalau orang yang sudah memahami kaedah ini, ketika dia adalah orang yang sedang mengetuk pintu itu, kalaulah tadanga Allahu Akbar di dalamnya, atau tadanga Sami Allahu liman hamidah, itu berarti orang sedang sholat di dalam. Bersabar untuk menunggu. Atau bahkan untuk menghindari fitnah. Orang gaek awak tiba ke rumah awak, ngetuk pintu dah dipanggil-panggil. Dah di karyahan, dak jo tadanga, ada mungkin jarak awak sholat kau jauh.
Bahkan untuk menghindari fitnah, si anak berjalan ke pintu, lalu buka pintu itu, cerita balik kata Pak sholat, lanjutkan saja sholat. Asalkan tidak berbicara. Oh tiba mak, ya aman-aman di jalan. Kalau itu cerita, berarti diulang dari awal sholatnya. Itu untuk menghindari fitnah. Jadi kalau ada orang yang mengetuk pintu kita, pilihannya bukan mendehem, tetapi keraskanlah isyarat bahwa kita sedang sholat. Bukan pula isyaratnya, ambo sedang sembahyang, tunggu sebentar. Tapi yang dikeraskan adalah isyaratnya, isyarat sholat. Nah, sudah Bu? Yang lain? Duluan Ustaz. Kita sedang sholat lalu kemudian jatuh najis ke kita. Mungkin sholatnya di luar ruangan, lalu tiba burung. Burung konyo kan. Nah kalau burung itu buang airnya itu agak kategorinya banyak, maka potensi batalkan sholat. Tapi kalau sedikit saja, maka para ulama menyebutkan itu tidak mengapa. Kalau burung yang kecil-kecil, karena kan berbeda kan. Kalau burungnya burung gereja, pun ketek. Tapi kalau burung merpati, itu sudah ada potensi banyak itu. Ya, sama kayak darah keluar dari mulut kita, dari tubuh kita. Kalau masih sedikit dia tidak dianggap najis, tapi kalau sudah banyak dianggap najis. Nah, gitu. Atau cicak buang air. Cicak kalau buang airnya agak kareh nak. Tapi anggaplah dia mengge di baju kita, maka itu tidak dianggap najis yang sudah berpotensi membatalkan. Potensinya itu memang di luar, sholat di luar namanya. Kalau dalam masjid kan tidak ada najis yang ada di kita, kemungkinan jatuhnya itu. Nah, tapi kalau memang potensi najisnya itu sudah kita ketahui jelas banyak, maka di saat itu tidak ada pilihan kecuali membersihkannya. Bahasanya kita membersihkannya, tidak harus menggantinya. Maksudnya kita cuci dengan air, dibersihkan dengan air posisi yang dikena oleh najis itu. Jadi tidak mengharuskan kita pulang dulu ke rumah kita. Karena bahasanya dibersihkan, bukan diganti dengan yang lain. Kecuali memang dia sudah terlalu banyak, najisnya itu tidak berpotensi kita bersihkan di situ saja. Tapi kalau yang baju, ada kemungkinan sebanyak apapun dia, kan bisa kita kocek dengan air. Kalau sudah aman dia dibersihkan, dikeringkan. Kalau bahasa kampung kami dirameh baju itu, bahasa bapak dan ibu ada. Oleh dirameh juga kan. Tidak apa-apa membawa sholat pakaian yang sedang begitu bagaimana? Tidak ada masalah. Daripada pulang loh ke rumah. Kecuali memang rumahnya dekat. Sama kayak bapak dan ibu yang pernah haji dan umroh. Kan merpati banyak tuh. Awak sedang jalan rupanya merpati. Lah jatuh sih ke jilbab ibu-ibu. Itu pulang ke hotel. Untuk menukar jilbab tuh. Tidak dapat sholat berjamaah. Hotel jauh lah. Maka pergilah ke kamar mandi lalu bersihkan. Karena kita diperintahkan untuk membersihkannya. Najis itu. Kalau dia, oh Ustaz lawak berasian rasunya adu-adu juga rasu was-was awak. Hanya begitu. Kalau najis itu kadarnya sedikit saja, dia tidak dianggap bermasalah untuk dibawa sholat. Tapi kalau kadarnya sudah mulai banyak, baru dia dianggap
najis yang bermasalah ketika dibawa ke dalam sholat. Jadi sedikit saja aroma-aromanya saja yang tinggal lagi, kita sudah berusaha untuk mencucinya. Nah, aroma-aromanya masih rasa-rasanya gitu menurut kita. Itu kadarnya sudah sedikit, tidak mengapa itu. Gitu Pak ya. Nah yang lain, tadi apa? Tunjuk tangan. Nah. Nah, ada tamu ke rumah kita mengucapkan salam. Kita yang sedang sholat itu apakah punya kewajiban untuk menjawab salam? Jawabannya tidak. Sebabnya karena kita sedang sholat. Kita tidak boleh sengaja menjawab salam itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membacakan hadisnya, bahwa ada seorang sahabat, hadisnya itu riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat yang sudah terbiasa spontan mengucapkan doa menjawab orang yang bersin. Apa doanya? Yarhamukallah. Jadi ada sahabat yang sudah terbiasa sehingga spontan di dalam sholat mengucapkan yarhamukallah. Lalu setelah sholat apa kata Nabi? Inna hadhihi salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh masuk kalam-kalam yang lain selain dari kalam yang memang itu dibaca di dalam sholat. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Yang boleh dibaca di dalamnya hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Nah, adapun kalam yang lain, termasuk menjawab salam, menjawab orang yang bersin, itu tidaklah termasuk ke dalam bacaan-bacaan sholat. Nah, spontanitas ini yang perlu diingat. Kalau kita sedang di dalam sholat, lalu ada orang mengucapkan salam di luar, maka kita tidak berkewajiban menjawabnya. Oh, bukankah hukum menjawab salam itu wajib, Ustaz? Iya, kalau kita sedang tidak dalam keadaan sholat. Oh, itu bahasa salam orang itu. Yang lain insya Allah akan menjawabnya. Kalaupun kita sendiri manusia yang ada di dalam ruangan itu, bagaimana ceritanya? Maka malaikat yang ada di dalam rumah itulah yang akan menjawab salamnya. Bukankah tetap sunnah kita mau masuk ke dalam rumah kita, tidak ada orang, tetap ucapkan salam. Siapa yang menjawabnya? Malaikat yang ada di rumah itu. Jadi kita yang sedang sholat tidak menjawab salam orang yang mengucapkan salam di luar. Itu pula lah ketika masuk ke dalam masjid, soalnya kalau orang sedang sembahyang, itu kita nggak keraskan salamnya. Kalau ke rumah kita keraskanlah salamnya. Tapi kalau ke dalam musaji, kalau momennya bukan momen untuk rape, nggak ada orang yang sembahyang doh, maka baru ucapkan salam. Tapi kalau orang sedang banyak yang berdiri, lalu kita tidak keraskan ucapan salamnya. Gitu Pak ya. Masih ada? Duluan sebelah kiri. Bu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. 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 Ya, makasih Pak. Ada dua pertanyaan beliau. Pertama, orang yang menguap lalu ada keluar suara. Kaedahnya tetap yang sama. Kalau orang menguap lalu kemudian sengaja mengeluarkan suara. Kalau biasanya suara itu kan spontan keluar Pak. Menguap lalu karena mungkin ngantuknya itu bersangatan,
sehingga keluar suara pas menguap itu. Kalau unsurnya tidak sengaja balik ke kaidah awal, maka itu makruh hukumnya, Pak. Jatuhnya ke makruh. Iya, kita berusaha tidak, ya ditahan, jangan sampai mengeluarkan suara pas menguap itu. Makanya sunnah menguap kan ditutup mulut. Salah satu tujuan menutup itu ya pasti potensi berbunyinya itu tidak sama dengan menguap lalu lepas saja, tidak ditutup mulut. Itu untuk yang pertama. Jadi kalau tidak unsur kesengajaan tidak batal, Pak, sholatnya. Kalau menguap seperti itu makruh saja hukumnya. Kalau unsurnya sengaja, sebenarnya tidak ada potensi untuk berbunyi itu, nah. Tapi tagi-tagi aja gitu. Itu ada unsur sengaja. Ketika potensinya 2 huruf tersusun dari yang kita keluarkan dari mulut kita, itu potensi dia batal sholat. Lalu yang kedua, ada orang yang sholat tapi goyang-goyang. Tidak langsung bayang gitu. Nah, mungkin ada orang yang punya kebiasaan. Husnuzonnya dulu, kita mulai dari husnuzon. Husnuzonnya orang mungkin goyang, mungkin ke muka ke belakang. Mungkin bisa jadi kaki ku ndak lurus nilai. Bisa jadi kaki itu ndak kokoh lagi. Dan pinggang pun lah agak bermasalah. Jadi ndak bisa lama untuk bertahan dalam keadaan berdiri. Mungkin itu yang menyebabkan. Husnuzannya begitu, Pak. Mungkin sedang sakit atau ada uzur sehingga tergoyang badan itu. Sehingga seolah-olah dari awal sholat pas tagak tuh sampai sebelum ruku aja goyang tori. Kalau itu bukan disengaja dan kelalaian, maka tidak masalah, Pak. Tapi ketika itu dibuat karena kebiasaan, Pak, tidak mau tenang. Kalau gerakan itu berturut-turut berulang, kalau itu kan berturut-turut berulang masih itu. 3 kali berturut-turut berulang itu berpotensi batal sholat. Makanya kebiasaan seperti itu kalau bisa ya jangan dilanjutkan. Gitu, Pak. Nah, Ibu di belakang tadi. Oke. Pertama, ketika kita sujud lalu ada terbau pipis kucing. Ya, terbau pipis kucing. Ya, meskipun para ulama khilaf memandang tentang pipis kucing ini. Ya, ada yang mengatakan najis, ada yang tidak mengatakan najis. Tapi kalau lah tabaun itu, daripada membaun-baun itu sedang sujud, lah tapi itu pindah. Bergeser ke kanan 1 langkah, atau 2 langkah, sudah tepat itu caranya. Daripada kemudian sambil pipis awak membaun, sambil sujud tuh awak membaun-baun pipis kucing. Itu tidak khusyuk sholat. Ya, kita keluar dari khilaf ulama yang memandang najis atau tidaknya pipis kucing tuh. Ya, tapi itu sudah tepat cara ibu itu, pindah ke kanan atau ke kiri, menghindar. Oh, tabaun jo baru, geser lo sekali lagi. Tabaun jo nyo. Mungkinlah pipis saya mungkin di rumah tuh. Nah. Ya, jadi sudah tepat itu kalau ada terbau pipis kucing, bergeser kita, jangan di situ juga. Lalu yang kedua, apa tadi? Kalau kita sedang sholat, lalu terasa mual di perut kita, rasa-rasa mau buang air besar atau kentut, lalu berdoa di dalam hati. Nah ini, berdoa dalam hati, ya Allah mampukanlah wudhuku bertahan sampai
akhir sholat. Rupa-rupanya hilang ya Pak tuh. Nah, kita yang batal sholat adalah berbicara dengan sengaja. Yang dikatakan berbicara itu ada yang keluar dari mulut kita. Dan kaedah membaca ini, itu terbaca oleh lidah kita. Standar minimal dalam fikih adalah ada gerakan bibir. Kalau ibu gerakkan bibir ibu ketika mengucapkan itu, meskipun tidak ada keluar suara sama sekali, digerakkan bibir. Itu batal tuh Bu. Karena kaedah membaca dalam bahasa fikihnya harakatul lisan minimalnya. Ada bibir yang bergerak. Selagi hanya di dalam hati, itu tidak dikatakan berbicara ataupun membaca. Lai dibaca di dalam hati, tidak bisa. Itu tidak dikatakan membaca di dalam hati itu. Sama dulu ketika di bab rukun sholat, misalkan Al-Fatihah, lalu ada orang yang tidak bergerak bibirnya sama sekali ketika membaca, maka sholatnya tidak sah. Karena membaca dalam hati itu tidak dikatakan membaca dalam fikih, belum membaca. Minimalnya itu harakatul lisan, ada lidah yang bergerak, baru dikatakan membaca, baru dikenai hukum. Begitu juga kalau kita hanya mengucapkan kalimat itu di dalam hati, maka tidak terkena hukum. Tidak masalah Bu. Baik, sudah jam 6 kurang 5. Masih ada pertanyaan? Duluan Pak di sebelah kanan. Silakan Pak. Gimana? Di dalam sholat lalu di dalam sholat membaca Al-Quran, melihat HP. Di dalam sholat lalu melihat HP, ketika sholat lalu lihat HP. Kalau yang di scroll itu adalah YouTube, Facebook, TikTok, itu jelas itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Tapi di dalam sholat, dalam tanda kutip sholatnya sholat sunnah, dalam tanda kutip sholatnya sholat sunnah, lalu ingin membuka mushaf. Tadi sebelum sholat lah dibuka mushaf Al-Quran di dalam HP. Sudah itu sholatnya sholat sunnah, sekali lagi bukan sholat wajib, tapi sholatnya sholat sunnah. Lalu dibuka mushaf tadi yang lah dibuka di HP, dibaca, itu tidak mengapa. Kalau sholatnya sholat sunnah, lah dibuka tadi mushaf itu, bukan barukah dibuka. Barukah dibuka-buka itu, men-setting-setting itu di dalam sholat, itu berpotensi itu banyak gerakan. Ya, tapi sebaiknya karena sunnahnya itu memang mushaf biasa, maka lebih baik kita pakai mushaf biasa, akan keluar kita dari perdebatan para ulama itu. Karena perkara ini perkara fikih mu'asarah namanya. Fikih kontemporer, karena HP dulu belum ada zaman Nabi. Yang ada datanya itu boleh memegang mushaf untuk membacanya di dalam sholat, dengan syarat sholatnya itu adalah sholat sunnah. Jadi boleh baca Quran. Model awak sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu boleh imam baca Quran itu, melihat mushaf. Tapi datanya, sunnahnya itu memang mushaf yang dibuka. Namun perkara mushaf dibuka dengan HP itu persoalan kontemporer. Persoalan yang dulu belum ada. Ijtihad sebagian ulama, selagi mushafnya itu mushaf Al-Quran yang dibuka dan sudah dibuka sejak awal, itu aman. Nah, tapi dengan cara yang tadi Pak, lebih baik kalau memang tahajud Bapak dan Ibu misalkan ingin membaca lebih banyak karena hafalan tidak terlalu banyak, maka bukalah mushaf, memang mushaf yang dibuka di dalam sholat itu lebih aman. Keluar kita dari perdebatan para ulama yang berijtihad tentang itu. Ibu terakhir, Ibu tadi ada yang bertanya terakhir ya barangkali. Ya.
Mohon maaf Bu, sebentar Bu, ini loncengnya lagi berbunyi. Agak kurang kedengaran. Nah, dalam sholat tadi bagi ibu terbuka kaki tanpa sengaja, atau bagian-bagian yang lain tanpa sengaja, mungkin rambut tanpa sengaja. Tadi kaedahnya adalah idza satarahu fauran atau asra'a fasatarahu. Jadi segera tutup Bu. Kalau rambut itu segera masukkan. Gerakan yang muncul untuk kepentingan menutup kembali aurat yang tanpa sengaja keluar itu gerakan yang meskipun dia banyak berulang kali, gerakan itu dianggap gerakan yang perlu, tidak membatalkan tuh. Jadi bagian mana yang terbuka dari aurat kita, baik itu laki-laki atau perempuan, tanpa sengaja, maka gerakan tangan kita yang segera menutupnya, maka itu gerakan yang perlu dilakukan. Berulang maksudnya ini Bu, gerakannya yang berulang. Enggak. Itu kan bagian. Ya, ini kaidah berulang perlu kita jelaskan nampaknya nih. Yang dikatakan berulang itu bukanlah berulang tiap hari maksudnya. Yang dikatakan berulang itu adalah gerakan yang berulang. Misal kita sedang gatal, lalu digarut 3 kali berturut-turut, itu yang dimaksud berulang. Ya, jadi kalau dia keluar rambut bagi ibu-ibu, maka disegerakan saja dimasukkan lagi. Gerakan itu tidak masalah, gitu maksudnya. Meskipun berulang kali nanti akan begitu. Nah, solusinya memang kan ibu-ibu punya cara gitu loh. Ibu-ibu punya cara bagaimana rambut itu jangan sampai keluar, maka pakailah cara itu. Apakah itu anak jilbab yang mau dipakai, termasuk itu manset. Kan sekarang manset sudah ada, dulu manset belum ada, sekarang manset sudah ada. Karena bagian sejak dari pergelangan tangan sampai ke dalam itu adalah aurat bagi ibu-ibu, khawatir akan terbuka, maka pakai manset, aman tuh mah. Jadi semua alat yang dulu belum ada, sekarang ada, tapi tujuannya untuk memudahkan kita dan dia tidak melanggar satupun dari syariat agama, maka alat itu layak untuk kemudian kita pakai. Sama kayak ini, coba lihat ke belakang. Jam digital itu belum ada dulu. Dan Nabi sampaikan hak untuk menyuruh iqamat itu adalah hak imam. Kaidahnya begitu. Tapi sekarang karena sudah ada jam digital, dia sudah berbunyi, bisa disetting dan sebagainya. Karena itu bisa menghindari orang berselisih. Karena tidak sedikit terjadi sebelum ada jam digital orang bercakap, yang makmum kolongnya komat lay. Yang cik baru ketibu baru sholat sunnah. Hendak sakit orang bagigi sebelum sholat. Akhirnya gara-gara jam digital itu aman, hilang semuanya. Tinggal calik bisa awak enggak sholat. Kalau enggak bisa, ya jangan sholat. Biar menghindari fitnah. Nah, ini alat untuk memudahkan kita dalam kehidupan, termasuk untuk beribadah.
maka alat itu layak untuk kemudian kita pakai. Jangan dikatakan bid'ah pula itu. Kalau bid'ah dalam tanda kutip memang bid'ah itu, tapi dia adalah sarana untuk memudahkan. Sarana untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah. Dulu orang naik haji pakai unta. Kalau awak dari Ziko pakai naik kapal. Kini orang naik pesawat. Lu nak dulu pesawat lah. Baca lo. Itu adalah alat. Kalau dia alat memudahkan kita untuk mencapai tujuan, maka alat itu layak kemudian kita pakai. Ibu-ibu kalau pakai anak jilbab supaya amannya, ayo pakailah anak jilbab itu. Pakai manset, maka pakailah manset itu. Pakai kaos kaki, pakailah kaos kaki itu biar aman. Pasenta nanya kata kain sarung itu yang kaki tetap aman. Nah, begitu dia. Jadi alat yang memudahkan untuk sampai kepada tujuan selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil, maka itu layak kita pakai. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk kami yang menyampaikan dan mudah-mudahan juga untuk kita yang mendengarkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.